Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi para mahasiswa. Pada semester ini kita akan bersama-sama untuk mengikuti kuliah praktek mengajar 3 atau micro teaching. Nah, mata kuliah ini berbobot 4 SKS. Apa tujuannya? Yaitu mahasiswa mampu mengajarkan materi ISMOBA secara efisien dan efektif. Jadi ISMOBA itu rumpun mata pelajaran di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Ya, jadi kenapa diajarkan ISMOBA? Ya karena nanti para mahasiswa setelah micro teaching ini akan dikirim ke sekolah-sekolah untuk praktek mengajar, terutama di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Is itu keislaman, mu itu kemuhammadiyahan, ba itu bahasa Arab. Nah, untuk keislaman itu ada beberapa mata pelajaran. 1. Quran hadis. 2. Tarikh. Dan yang ketiga akidah dan ibadah. Ya. Jadi ini beberapa mata pelajaran yang nanti para mahasiswa harus mampu mengajarkannya. Mata kuliah ini nanti luarannya yang pertama adalah RPP. Menurut atau dalam perspektif kurikulum 2013. Pertama format yang terakhir itu format tahun 2019 yang hanya 1 lembar. Kemudian yang kedua bahan ajar, nanti setidaknya adalah PowerPoint. Nah, yang ketiga adalah alat peraga, dan yang terakhir adalah instrumen evaluasi. Kemudian selanjutnya kegiatan perkuliahan ini yang pertama kontrak kuliah. Jadi hari ini kita kontrak kuliah. Ya. Yang kedua perencanaan pembelajaran, nanti akan saya sampaikan materi tentang taksonomi Bloom. Kemudian materi mendesain RPP. Ya. Karena nanti produknya yaitu dokumen berupa RPP. Nah, yang ketiga teaching skills. Nanti ada beberapa keterampilan yang ini akan menjadi tujuan inti. Jadi semua mahasiswa peserta kuliah micro teaching ini akan memiliki keterampilan mengajar. Misalnya keterampilan merencanakan pembelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuat variasi, keterampilan dalam bentuk reinforcement atau penguatan, kemudian keterampilan mengelola diskusi kelompok dan sebagainya. Nah, jadi inti sebenarnya dari mata kuliah ini ada pada poin 3 ini. Ya. Nah, yang keempat adalah evaluasi hasil belajar. Nanti bagaimana mendesain evaluasi hasil belajar dalam kurikulum 2013. Nah, yang terakhir praktek mengajar. Ya.
Jadi untuk praktek mengajar ini nanti masing-masing mahasiswa akan melakukannya sebanyak 2 kali. Ya. Jadi direncanakan nanti praktek di lab. Ya. Kemudian yang satunya lagi adalah praktek secara daring. Ini teknisnya Anda melakukan praktek, usahakan Anda memiliki siswa, bisa aja adik, temannya adik, atau teman-teman Anda, kemudian merekamnya. Kemudian rekaman video itu di-upload di YouTube. Linknya nanti di-upload di Wax perkuliahan kita. Nah nanti peserta kuliah akan mengevaluasi video pembelajaran temannya yang sudah diupload di YouTube tersebut. Ya, baik evaluasi tertulis yang sudah saya siapkan instrumennya maupun evaluasi lisan atau evaluasi tulisan. Praktek pertama dengan praktek yang kedua nanti berbeda. Misalnya kalau seorang mahasiswa pada praktek pertama mengajarkan fikih, nah, maka yang kedua nanti selain fikih, misalnya tarikh. Demikian juga untuk tingkat sekolah yang dia ajar. Kalau misalnya pada praktek pertama mengajar di tingkat SMA, maka pada kedua nanti mengajar di tingkat SMP. Nah. Kemudian evaluasi dari kuliah kita ini kehadiran 15%. Ini kehadiran baik online maupun kehadiran fisik. Nanti akan kita hitung 5%. Ya. Lalu keaktifan dalam proses perkuliahan, keaktifan mengevaluasi, memberi saran, memberi tanggapan pada saat seorang mempraktekkan mengajar. Ini bobotnya 15% baik kehadiran maupun keaktifan dalam proses perkuliahan. Nah, selanjutnya kualitas praktek ke-1 35%. Kemudian kualitas praktek kedua 35%. Nah, sekali lagi saya ulang, nanti penilaian dari mata kuliah kita ini terutama untuk menilai praktek baik 1 maupun 2 ini bersifat peer review. Jadi yang menilai tidak hanya saya sebagai dosen, tapi seluruh mahasiswa. Saya sudah menyiapkan formnya, itu form daring. Jadi nanti setiap kali ada mahasiswa yang praktek, akan saya kirim form penilaian online, yaitu yang sudah saya buat dengan aplikasi Google Form. Ya. Setelah mahasiswa selesai praktek dan tidak dalam waktu yang lama, akan saya umumkan, akan saya sampaikan berapa nilai yang sudah diberikan oleh para peserta kuliah. Jadi ini penilaiannya adalah penggabungan antara yang menilai mahasiswa, kemudian saya sebagai dosen, ya penilaian pertama, penilaian kedua, kemudian kita rata-rata. Baik para mahasiswa, kemudian nah ini
Ini hasil rekapan yang sudah saya lakukan dari undian Anda kemarin. Ya, saya minta supaya Anda mengundi. Nah, ini sudah saya rekap. Misalnya Mbak Isna ini Zuli. Ini nanti berarti tampilnya adalah pada urutan ke-21 dengan materi kemuhammadiyahan. Periode pertama ini besok yang akan tampil pertama ya, yaitu Mas Restu Aji. Nah, ya, jadi Mas Restu Aji ini menjadi orang pertama dengan materi kemuhammadiyahan. Nah, pada praktek yang kedua Mas Restu Aji ini akan tampil pada urutan ke-17. Materinya berbeda. Itu dengan materi bahasa Arab. Ya. Nah, saya mengizinkan misalnya kalau karena sesuatu hal mungkin sesuai giliran Anda harus tampil baik pada periode 1 maupun 2, tapi Anda berhalangan, saya mohon Anda mencari pengganti. Jadi jangan sampai pada jadwal yang sudah kita rencanakan, yaitu pada hari Senin, ya, Senin jam 7, kemudian Selasa pada jam 9.40 atau jam 10, ini harus ada dua, masing-masing ada dua praktikan. Artinya dalam 1 minggu kita akan melakukan praktek 2 kali. Nah, baik, saya menyarankan Anda serius baik pada yang pertama maupun kedua. Ya, jadi Anda bisa mempersiapkan banyak kalau perlu media pembelajarannya yang bagus, alat peraganya yang bagus, kemudian metode yang Anda gunakan ya, yang bagus terutama adalah mengikuti metode yang digunakan pada kurikulum 2013, yaitu pendekatannya adalah student center. Untuk penampilan yang kedua secara daring, ya, saya harapkan Anda juga serius membuat video pembelajarannya. Nah, ini karena sekalian Anda belajar calon guru ini membuat video pembelajaran. Jadi ada beberapa aplikasi yang bisa Anda gunakan, misalnya Screen-O-Matic. Itu tidak berbayar asal Anda melakukannya kurang dari 15 menit. Ya, jadi silakan Anda membaca di Google lah, kira-kira membuat video pembelajaran yang bagus itu seperti apa. Ya, sehingga micro teaching ini betul-betul bisa membekali Anda untuk siap menjadi guru yang profesional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi belajar. Baik, terima kasih sebagai pengantar. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti kuliah ini, ya. Selamat mengikuti atau mempersiapkan praktek untuk mengajar. Karena sesungguhnya mata kuliah ini adalah merupakan puncak dari proses-proses atau hasil-hasil perkuliahan pada masa-masa sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.